Shalom. Seberapa banyak hari ini engkau yang diberkati Tuhan. Mari kita lambaikan tanganmu, sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Mari sebelum kita mulai ibadah pada pagi ini, kita siapkan hati kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru ini. Dan kami percaya Tuhan, rahmat-Mu selalu ada, berkat-Mu selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami memulai ibadah Tuhan pada pagi ini, kami percaya Tuhan Kau berkati ibadah kami. Biar kebaktian ini Tuhan, nama Tuhan yang kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau semua yang diberkati Tuhan. Bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Kita percaya Tuhanlah Raja di atas kehidupan kita. Amin. Hari ini jangan ada yang bersedih lagi, jangan ada yang berputus asa. Bersama-sama bersukacita kita meninggikan nama Raja di atas segala raja, Yesus namanya. Amin. Bersama-sama. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Katakan dengan iman, segala bebanku digantikan. Selama ku ada di dalammu. Cita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Dia selalu ada mendampingi kita. Amin. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan roh-Mu. Katakan janji-Mu, janji-Mu yang telah melukiskan. Ku punya rancangan yang everybody sing. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Dengan sukacita katakanlah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Sekali lagi katakan dengan sukacita. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersuka. Haleluya, haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Amin. Kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, Dia mati dan bangkit untuk setiap kita. Mari sama-sama kita mau katakan, Dia mati bagi dunia. Kau mati bagi dunia. Engkau bangkit, kalahkan maut. Bahkan Engkau naik Tuhan, Engkau naik ke surga. Kau bertata di surga. Yesus, Yesus ajaib.
Dia Allah yang sudah kembali. Yesus kembali ke surga. Ramasaka, Ramaseka, Ramasaka. Iramasana, Ramasaka. Ada yang mustahil bagi Tuhan. Mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Seluruh bumi menyembah. Seluruh bumi menyembah. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang memperlihatkan kebenaran-kebenaran yang terjadi. Dan Engkau telah naik pada hari ini 2000 tahun yang lalu. Naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sesuai dengan firman yang disampaikan. Bahwa Engkau ditinggikan. Dan Engkau harus duduk di surga. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua pada saat ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini. Berkati Bapak. Berkati kami semua. Berkati hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Bapak. Apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami semua. Berkati hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang dahsyat itu. Dan kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Hari ini di mana kita merayakan ibadah kenaikan Tuhan. 2000 tahun yang lalu telah disaksikan oleh murid-murid Tuhan, bahkan oleh malaikat di sorga. Ya, bahwa Tuhan itu naik. Ya, dari Bukit Zaitun itu dia naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sesuai dengan yang dinubuatkan, yang difirmankan, yang dijanjikan, ditepati. Mari kita buka firman Tuhan ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita melihat dari Kisah Para Rasul 1 dari ayat 1 sampai 11. Kita akan melihat firman ini di mana Tuhan pada saat itu setelah bicara kepada muridnya dan dia naik ke atas. Ini pesan dan juga penglihatan yang sangat dahsyat. Di ayat 1 sampai ayat yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kelima ada
perikop yang dikatakan Roh Kudus dijanjikan. Mari kita baca firman-Nya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini yang ke-1 dia sampaikan, ya, adalah Roh Kudus dijanjikan kepada murid-muridnya, kepada orang yang percaya kepada dia. Terus yang kedua, ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Saudara, di dalam firman Kisah 1 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11, ini pesan yang paling penting bagi orang percaya kepada dia pada saat itu, karena dia akan kembali ke surga, itu meninggalkan kita yang ada di dunia, meninggalkan murid-muridnya, bahkan rasul-rasul yang telah dipilih, dan dia berkata selama dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Selama 40 hari setelah dia mati, bangkit, 40 hari dia di dunia ini, dia berulang-ulang memperlihatkan dan memberitahu dan mengkonfirmasi, dan dia memberikan bukti bahwa firman yang telah disampaikan kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasul, kepada orang-orang yang percaya, orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, itu dibuktikan sama dia. Bahwa dia betul-betul memberitahukan bahwa inilah yang disampaikan tentang kerajaan Allah. Saudara, dan di saat itu dia memberitahu bahwa ada janji yang diberikan di dalam kehidupan baru bagi orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Ingat ya, ada perjanjian baru yang akan diberikan kepada orang yang kembali kepada Allah.
Ada perjanjian baru. Perjanjian baru apa yang disampaikan oleh Yesus pada saat itu? Di ayat yang kelima, dia menulis jelas di sini, saudara harus perhatikan. Ya, kita perhatikan, kita akan masuk ke sini nanti. Mengapa dia naik ke surga? Apa yang dia inginkan bagi saudara saya? Ayat itu, poinnya ada di sini, ada ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Yohanes itu membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi setelah hukum Taurat itu diselesaikan, digenapi oleh Yesus. Dan dia berkata di Yohanes 19 ayat 30. Iris winis, sudah selesai hukum Taurat. Ya. Dia berkata jelas 30 ayat 30. Sudah selesai. Pada saat dia mulai mengatakan sudah selesai, dia menyerahkan nyawanya. Ya. Dan di situ hukum Taurat selesai. Ada ajaran baru yang diberikan oleh Yesus. Mulai jalan bagi orang yang percaya kepada Allah. Yang menerima Yesus akan menuju kepada surga. Maka itu dia berkata di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dia berkata begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ada perkataan muridku. Ini yang dibuat kita sebagai orang-orang Kristen yang mengatakan harus ada sekolah. Ya, karena identik dengan murid itu ada sekolahnya. Sekolahnya pasti ada muridnya. Dan dia berkata gini, semua bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan yang terakhir Roh Kudus. Saudara, Yesus pada saat datang ke dunia, dia sudah menunjukkan dirinya adalah Bapa. Bahkan dia juga menunjukkan dirinya adalah Anak. Dan yang terakhir dia berkata jelas, Roh Kudus. Dia janjikan bahwa kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Hukum Taurat telah selesai. Telah digenapi bagi yang percaya kepada Yesus. Hukum Taurat telah diselesaikan oleh Tuhan. Bagi yang belum percaya kepada Yesus, hukum Taurat masih jalan. Nah, pada saat hukum Taurat ini jalan, mereka sudah tidak tahu bagaimana masuk ke surga. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, ada ajaran baru. Karena Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa itu muridku baru. Kita akan belajar di sini. Ada ajaran baru yang terjadi. Nah, sebelum ajaran baru yang nanti kita akan sampaikan itu, tanda-tanda apa yang terjadi dari ajaran baru dari Tuhan Yesus. Kita mau buktikan dulu yang ke-1. Bahwa Yesus itu naik ke surga. Ya. Jadi pada saat Yesus naik ke surga, di Kisah 1 tadi ayat yang ke-8, 9 dan 10, setelah dia berjanji bahwa Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Setelah dia memberikan janji itu yang dia tepatkan, Roh Kudus masuk kepada semua orang percaya, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik. Jadi pada saat dia memberikan janji itu sambil dia naik ke surga. Ya. Pada saat dia naik ke surga, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Nah, di ayat 10 ini kita mesti mengerti mengapa setiap kenaikan Tuhan kita mesti ada ibadah untuk kenaikan dia. Supaya saudara saya mengingat bahwa Allah kita, Tuhan kita yang kita sembah itu sudah naik di surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sesuai apa yang difirmankan oleh dia. Nah, kalau kita mendengar bahwa
Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saat ini kita tidak melihat dengan kata kasat mata kita sendiri. Tapi kita mendengar dari firman dan melihat dari firman ini. Bahwa pada saat Yesus naik ke surga itu ada manusia yang menyaksikan. Di ayat 10 dia katakan, ketika mereka sedang menatap ke langit, mereka itu manusia. Bukan pohon, bukan binatang. Ya jelas ya. Jadi pada saat Yesus naik ke surga, itu disaksikan manusia. Satu, kesaksian yang jelas. Terus pada saat dia naik ke surga, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Nah, orang berpakaian putih itu siapa? Kita lihat di ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. 2 orang ini yang berdiri dan memberitahu kepada orang-orang yang melihat Yesus naik ke surga itu adalah malaikat dari surga. Jadi kenaikan Tuhan itu membuktikan bahwa dia naik itu sah. Ada 2 saksi. 1 saksi manusia, 1 saksi dari surga, yaitu malaikat yang bisa memberitahu bahwa dia di surga nanti akan turun kembali, yaitu second coming. Dan hari ini kita akan melihat kenyataan bahwa Yesus naik ke surga itu adalah benar, adalah kuasa Tuhan, yaitu Roh Kudus yang mengangkat dia naik. Itu memperlihatkan bahwa janji dia juga akan turun kepada kita semua. Saudara, kita pelajarin di sini bahwa pada saat Yesus itu sebelum dia naik ke surga, ya, sebelum Yesus naik ke surga, bahkan sebelum Yesus mati, bahkan terakhir di mana Yesus sedang diadili, bahwa dia sebentar lagi akan disalib. Yesus pernah berkata di pasal Matius 26 ayat 64. Mari kita buka. Apa yang dia katakan itu? Jawab Yesus, engkau telah mengatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu, ya, mulai sekarang. Ini Yesus belum mati ya. Belum bangkit ya. Mulai sekarang kamu akan melihat ya, Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Ya, dan datang di atas awan-awan di langit. Jadi pada saat Yesus hendak diputuskan untuk disalib, Yesus pernah berkata, sudah keluar itu firman, bahwa dia akan duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, yaitu dia akan di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dan dia berkata dia akan datang di awan-awan. Nah pada saat dia naik betul, ada saksinya mereka yang mendengar, manusia, ada malaikat yang datang mengatakan dia akan turun kembali kedua. Jadi kenaikan Tuhan itu yang kita lihat, yang kita dengar di dalam firman ini, yang kita renungkan, ini pasti benar. Saudara, saya bangga punya Allah yang selalu bicara dan dia melihatkan kuasanya. Dan kita belajar di sini bahwa Yesus suatu hari juga pernah berkata pada saat dia masih ada di dunia. Pada waktu dia mulai memberitakan kerajaan sorga, ya, dia berkata bahwa aku ini bukan dari bawah. Yohanes 8 ayat 23. Yohanes 8 ayat 23. Dia berkata begini. Lalu ia berkata kepada mereka,
kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Ya. Kamu dari bawah, aku dari atas. Ya. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Berarti Yesus tidak bisa tinggal di dunia. Karena memang dia dari atas datang ke bawah. Dan kita melihat kelahiran dia aja. Pada saat dia mau lahir di dunia ini, dia tidak datang dari hubungan di mana biasanya orang itu hubungan suami istri yang melahirkan anak. Tapi dia ada di dunia ini. Begitu dia lahir, itu datang dari Roh Kudus. Yang kita sudah tahu, Roh Kudus itu masuk kepada Maria yang masih gadis dan perawan. Dan di situ kelahiran Tuhan sudah dinyatakan bahwa dia bukan dari dunia. Dia dari atas. Maka itu dia harus kembali ke atas. Jadi apa yang dikatakan Yesus sebelum dia mati, bangkit dan naik ke atas, dia sudah memberitahu. Dan dia buktikan di kisah 1 ini. Ayat 9-11. Dan saudara dan saya harus tahu di sini. Dan bahkan di pasal yang ke-1 tadi, ayat yang ketiga, dia berkata berulang-ulang. Dia memberitakan pengajaran-pengajaran yang baru. Tentang setelah selesai dari hukum Taurat. Apakah kita orang-orang percaya ini mengerti tentang kehidupan kita sebagai orang Kristen? Mari kita belajar, saudara. Tuhan itu memberitahu kepada saudara dan saya. Ada ajaran baru di sini. Maka dia berkata, beritakan itu Injil. Ya. Ajarkan kepada mereka. Jadi ada pengajaran yang baru yang harus kita turuti sejak Tuhan naik ke surga. Kita tidak bisa menjalankan hukum Taurat lagi. Selesai. Tapi kadang kita bisa melihat mengapa. Di dalam kehidupan kita ini kita kok kadang-kadang bisa mengikuti jalannya hukum Taurat kembali. Kalau engkau bisa melengkapi 10 hukum Taurat itu, engkau pasti masuk surga. Tapi kalau engkau tidak bisa melengkapi 10 hukum Taurat, engkau tidak akan masuk surga. Pasti masuk neraka. Kecuali satu jalan. Percaya kepada Yesus yang dia selesaikan itu. Saudara, ini firman sangat-sangat luar biasa. Saudara, saya mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan. Untuk mengerti tentang surga. Untuk tahu bahwa jalan ke surga itu ada. Dan ada ajaran-ajaran yang harus kita ikutin. Saudara, Yesus ini menggenapi hukum Taurat. Itu sudah tertulis di dalam perjanjian lama. Saya beberapa minggu yang lalu membawakan firman tentang Farisi. Yesus dan hukum Taurat. Saudara bisa belajar di situ. Itu sudah tertulis di dalam perjanjian lama. Kalau saudara belajar bahwa Yesus ini lahir ke dunia. Saudara belajar dari hukum Taurat, Yesus lahir ke dunia. Ini sudah dicatat di dalam perjanjian lama oleh Musa. Dan dialah yang menggenapi hukum Taurat itu. Maka pada saat dia ada di dunia, ya, coba kita lihat firmannya juga apa yang disampaikan di Ulangan 18 ayat 15 sampai 19. Lihat ya, Musa menulis firman ini. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Namanya dibangkitkan itu berarti pernah mati. Saudara. Ya, dibangkitkan itu berarti pernah mati. Terus dia berkata, dialah yang harus kamu dengarkan. Berarti setelah Musa, hukum Taurat ada yang baru lahir. Sudah ditulis di perjanjian lama. Nah ini gunanya dia naik ke surga untuk memberitahu kepada murid-murid selama 40 hari tentang perjalanan PL, perjanjian lama. Ayat 16. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di tengah gunung Horeb. Pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahmu
Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Dahsyat Allah zaman perjanjian lama itu sangat kudus. Salah mati dia. Terus 17. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Lihat ya. Mereka takut dekat dengan Tuhan karena dosa akan langsung mati. Jadi manusia tidak bisa dekat dengan Allah karena hukum Taurat itu adalah hukuman kematian dosa. Tidak ada toleransi, tidak ada. Maka itu mereka takut. Dan mereka berkata kepada Musa. Musa berkata kepada Allah. Allah pikir baik. Tidak ditulis Allah pikir, tapi dia berkata apa yang dikatakan itu baik. Karena itu ada kaitannya dengan Kejadian 3. Sekarang ayat yang ke-18. Disampaikan begini. Seorang nabi akan kubangkitkan. Ini yang ngomong Tuhan ini. Allah. Bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. 19. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan nabi itu. Demi namaku, demi namanya. Ada nama yang disampaikan. Daripadanya akan kutuntut pertanggungjawab. Yaitu hukum Taurat itu akan jalan. Dan dia sudah nubuatkan di perjanjian lama oleh Musa tentang Yesus. Yang akan mati dan bangkit dan kembali ke sorga. Dan Yesuslah yang membawa nama Allah. Di Yohanes 17 dia jelaskan doa dia. Aku memberikan namamu kepada mereka. Maka kita sekarang mendengar bahwa kita harus mengikuti perintah Tuhan Yesus. Bukan menjalankan hukum Taurat. Ingat ya, firman ini selesai. Coba di Mazmur 68 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Apa yang dikatakan Daud di sini? Allah bangkit, maka berseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Ya, Allah bangkit ya. Segenap asap hilang tertiup seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintas awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapak bagi anak yatim, pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara yang mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah gundul. 7. Ya Allah, ketika engkau maju berperang di depan di depan umatmu, ketika engkau melangkah di padang belantara. 8. Bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Terus saya potong ke 22, 19 sampai 22. Terlalu banyak nanti, 19 sampai 22. Ingat ya, Allah telah bangkit, berserak musuhnya, dia menang di situ. Terus ayat 19, engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, ya sudah dimuliakan, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana. Ya Tuhan Allah. 19. Terpujilah Tuhan, hari demi hari ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan. Allah adalah keselamatan. Terus Allah bagi kita, Allah adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. 21. Sesungguhnya Allah meremukkan kepala musuhnya. Tempurung kepalanya yang berambut dari orang yang tetap hidup dalam kesalahan-kesalahannya. Ingat, ayat 22 ini
ini menunjukkan Kejadian pasal 3 yang dimana Tuhan bernubuat akan lahir perempuan untuk meremukkan kepala ular. Dan di sini ditunjukkan pada saat Yesus itu bangkit, musuhnya berserak, semua umat Tuhan bergembira karena kepala ular iblis sudah diremukkan. Sesungguhnya Allah meremukkan kepala musuhnya. Siapa musuhnya? Iblis. Siapa Allah itu meremukkan kepalanya? Yesus. Jadi kenaikan Tuhan harus ada di surga untuk menepati janji ajaran baru yang terjadi. Di Kisah Rasul 1 tadi 4-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air. Kita tahu baptisan Yohanes air ini adalah baptisan pertobatan. Terus dia berkata, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, untuk ini saudara, kita belajar sekarang ada ajaran baru. Ternyata Yesus itu harus ada di surga ya, untuk memperlihatkan pada rasul-rasul itu yang sudah diajarkan selama 40 hari. Dia menyatakan firman-Nya, dia mengajarkan lagi, mengulang cara jalan untuk ke depan sampai di mana Tuhan datang kedua kalinya. Maka itu malaikat berkata, engkau lihat dia naik, engkau akan lihat dia turun. Jadi di dalam this period time itu, di waktu kita percaya kepada Yesus, yang 2000 tahun yang lalu sampai sekarang dan akan sebentar lagi Tuhan akan datang. Saudara, ini ajaran baru yang diajarkan. Apa ajaran baru itu? Janjinya harus dibaptis air, pertobatan satu. Yang kedua harus penuh Roh Kudus. Baru urusan yang hukum Taurat selesai. Dan pada saat ajaran baru itu, dia perlihatkan kepada Petrus. Nah, kita lihat ya pekerjaan yang nyata di dalam pekerjaan yang baru yang Tuhan ajarkan kepada orang-orang yang percaya melalui Petrus, saudara. Dan saya dan saudara dapat pengertian sekarang dari Tuhan bahwa mengapa Yesus itu berkata kepada Petrus di Yohanes pada saat itu, Yohanes 20 dia berkata, gembalakanlah murid-muridku. Ya, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah murid-muridku. Padahal Petrus itu murtad. Petrus itu sudah berbuat jahat kepada Tuhan. Tapi pada saat dia kembali, dia menerima Roh Kudus itu, Yesus memberi janji ajaran baru itu terjadi bagi orang jahat. Ngerti ya? Untuk bisa kita selamat masuk ke surga. Maka dia berkata, kamu harus penuh Roh Kudus. Di ayat 8, Kisah 1 ayat 8. Kalau kamu terima Roh Kudus, itu kuasa akan turun. Maka pada saat Yesus ada di dunia, dia tahu bahwa manusia itu harus ada Roh Kudus untuk mengalahkan kepala si iblis yang sudah dihancurkan itu. Karena iblis itu tidak bisa diam. Makanya dia berkata, singanya giginya ompong. Dia tidak bisa menelan kita lagi. Karena sudah diberi kekuatan, sudah dimenangkan oleh Tuhan. Dan kita diberi Roh Kudus untuk kita tidak bisa tertipu daya lagi oleh iblis. Nah, pada saat itu Petruslah yang menjadi barometer pada saat itu. Kesaksian pertama kali bagaimana ajaran baru tentang Roh Kudus dan baptisan air itu terjadi. Dan inilah yang jalan yang diikuti oleh Paulus yang menjadi Saulus. Saulus yang menjadi Paulus. Maaf terbalik. Saulus menjadi Paulus. Maka Tuhan memilih Paulus untuk menyelesaikan, untuk memberitakan firman ajaran baru tentang iman dan hukum Taurat. Bisa bagaimana yang diperlukan, yang dipakai. Tidak menjalankan hukum Taurat, tapi menjalankan iman kepada Kristus. Sehingga bisa selamat. Nah, kita belajar di sini, saudara. Saya belajar mengenai ajaran baru yang diberitahukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ajarkanlah mereka yang bertobat itu. Itu merentahkan ajaran baru, saudara. Jadi kita tidak bisa di dunia ini selama 2000 tahun yang lalu jangan mengikuti hukum Taurat lagi. Kita harus mengikuti hukum Injil Kristus. Maka itu kita punya pikiran Kristus. Kita punya hati Kristus. Nah, kita milik Kristus. Maka itu diperlihatkan kepada Petrus.
di Kisah 1 dari 1 sampai 11 itu menunjukkan pada waktu Yesus naik, dia memperlihatkan bahwa dan memberitahu ada ajaran baru yang harus kamu jalanin. Di mana Roh Kudus itu turun, itu mulai jalan ajaran baru. Detik di mana mereka dipenuhi Roh Kudus di Kisah 2 ayat 1 sampai 4 itu dibuktikan oleh Tuhan. Dan lihat apa yang terjadi. Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca. Tiba hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ada bahasa baru, ada ajaran baru, ada berkat baru, ada pengertian baru. Ini yang disampaikan oleh Yesus sebelum dia naik dan sampai duduk di sebelah kanan. Membuktikan aku akan kirim itu ajaran baru itu. Dan pada saat dia di sorga, dia kirim itu Roh Kudus. Makanya baptisan harus Bapa, Anak, yang terakhir Roh Kudus. Dan kita tahu Roh Kudus ini adalah meterai bagi orang yang masuk kerajaan sorga. Setiap orang percaya pada Yesus. Kalau engkau hanya dibaptis dengan air pertobatan, engkau belum tentu bisa masuk surga. Ingat, belum tentu masuk surga. Karena Tuhan berkata, harus dibaptis dengan Roh Kudus juga. Jadi itu bergandengan, saudara. Menjadi satu. Ya, itu tidak bisa dipisah. Saudara, saya harus penuh dengan Roh Kudus. Maka itu pada saat murid-murid yang sudah dibaptis ini sudah dipenuhi Roh Kudus pada saat itu. Apa yang terjadi, saudara? Kita lihat di sini, tiba-tiba Petrus itu bisa bicara. Ya. Di Kisah 3 ayat 26, apa yang disampaikan oleh Petrus pada saat dia berkhotbah? Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Jadi Yesus itu diutus oleh Tuhan untuk memimpin kita kembali kepada Tuhan di sorga. Ya, ada ajaran baru yang Tuhan Yesus mau memimpin kepada kita untuk menuju ke sorga. Nah, di Kisah 3 ayat 19 sampai 21, ya, kita lihat ajaran apa yang diberikan oleh Tuhan bagi orang yang jahat tadi. Ini Petrus khotbah loh ya, setelah penuh Roh Kudus dia khotbah. Dia tunjukkan ajaran baru itu kepada semua orang pada saat di Yerusalem. Padahal itu hari yang sangat-sangat menakutkan. Karena Yesus telah disalib, banyak orang mengatakan menang, banyak orang mengatakan bahwa dia punya kuasa yang besar untuk menghancurkan semua murid-murid yang lain. Tapi pada saat Petrus kepenuhan Roh Kudus, ajaran baru itu terjadi, kuasa Tuhan itu turun, lain. Dan ditunjukkan melalui Petrus. Ingat ya, kalian yang jahat, sekarang ada ajaran baru yang mimpin adalah Yesus, bukan hukum Taurat. Yesus membawa kita kepada surga. Dan ajaran baru itu yang disampaikan oleh Petrus adalah firman-Nya seperti ini. Pasal 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Itu ajaran baru. Sadarlah, bertobatlah. Supaya dosamu dihapuskan. Ini tidak gampang loh Petrus bicara seperti ini. Terus, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagi kamu sebagai Kristus.
Terus 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Petrus bisa khotbah dengan membicarakan perjanjian baru. Yesus Kristus harus di sorga, yang sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Ya, nabi-nabi tadi dia sampaikan. Dan ini kita lihat hebatnya Tuhan itu memberitahu kepada murid-murid dan rasulnya seperti Petrus. Itu mereka itu bukan orang Farisi. Mereka itu nelayan, pedagang, mereka itu businessman zaman sekarang. Mereka itu bukan orang yang ngerti ahli Taurat. Dia ngerti pada saat dia dipanggil Tuhan, dia dipilih, dia ikut Tuhan, dia melihat ajaran baru. Bahkan kita lihat di sini, ya, di Matius 28 sebelum Yesus itu naik ke surga, dia memberitahu kepada murid-muridnya yang tadi kita baca itu. Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu tadi. Dia berkata kuasa. Coba saya ulangi lagi. Matius 28 sekarang ayat 18. Yesus mendekati mereka kepada rasul-rasul ini. Berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi ajaran baru itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Yaitu Yesus yang mengajarkan kita, memimpin kita melalui Roh Kudusnya untuk masuk ke surga. Makanya kalau tidak penuh Roh Kudus tidak akan masuk surga. Karena ini firman yang tidak bisa dirubah. Dan saudara harus belajar untuk menerima Roh Kudus. Orang yang menerima Roh Kudus tidak bisa diperdaya oleh iblis lagi. Dia hidupnya pasti menyembah Allah. Dan berbahasa roh, rohnya pasti bicara dengan Allah. Bukan berbahasa roh tapi hidupnya tidak benar. Ingat ya. Dan kita lihat di sini. Pada saat Petrus itu mulai bisa berkhotbah. Ya, apakah bukti-buktinya? Ajaran baru yang di dalam kehidupan rasul-rasul yang baru ini. Adakah buktinya di situ? Jelas. Ya, buktinya yang ke-1 tadi kita sudah tahu bahwa Roh Kudus itu turun, diberikan kepada Petrus dan semua murid-muridnya. Bahkan di Kisah 1 ayat 5, itu bukan untuk murid-muridnya saja. Karena mereka berkumpul di situ bersama dengan murid-murid dan rasul-rasul pada saat itu ya. Kisah 2, 1 sampai 4 tadi penuh Roh Kudus. Yang kelima kita lihat. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi Yerusalem pada saat itu banyak bangsa-bangsa lain juga. Ya, di segala bangsa. Dan di sini dibuktikan bahwa ajaran baru untuk orang Yahudi, untuk orang-orang Farisi, untuk ahli Taurat, untuk kita semua saat ini. Itu sudah dijalankan oleh Petrus yang pertama kali mulai belajar melayani, menginjil. Dan di sini Petrus memperlihatkan satu mujizat yang luar biasa, saudara. Setelah Roh Kudus itu turun pada dia. Apa yang dijanjikan ajaran baru bagi saudara dan saya, saudara akan bisa berjalan seperti Petrus. Ya, Tuhan buktikan pengajaran baru itu melalui Petrus. Mengapa? Karena Petrus sudah 3,5 tahun kurang lebih mengikuti Tuhan. Bahkan dia pernah murtad, dia kembali lagi. Ya. Nah, ajaran baru itu memang tidak mudah. Tapi ini dibuktikan di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 oleh Petrus. Sekarang kita buka yang ke-14. Saya minta saudara belajar di sini sedikit untuk mengerti tentang kerajaan sorga. Ajaran yang diajarkan yang baru ini. Lihat ya, maka bangkitlah Petrus. Ya, Petrus bisa penuh Roh Kudus, Petrus bangkit sekarang. Berdiri dengan ke-11 rasul itu dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, pada orang-orang di Yerusalem yang banyak bangsa itu. Bahkan orang Yahudi semua ada. Ahli Saduki, orang Farisi semua ada. Dia berkata begini. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Lihat ya perkataan Petrus. 15 terus. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9.
Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Allah akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Terus. Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku kepada hari-hari itu. Dan berkat dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mendatangkan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah, api, gumpalan-gumpalan asap. Terus, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, pelajarin firman ini ya, dari pasal 2, 14 sampai 21. Siapa Petrus? Petrus itu nelayan, Petrus itu bisnismen. Tidak ada pengertian tentang hukum Taurat, tidak ada. Yang dia tahu adalah duit, bekerja. Tapi dia bisa bicara tentang Yoel. Nabi Yoel di perjanjian lama. Dan dia bisa menyampaikan juga di perjanjian baru. Ya, barang siapa berseru nama Yesus. Ingat, nama Yesus, kamu selamat. Dia bisa bicara tentang Yoel. Dari mana Petrus bisa memberitahu tentang hukum Taurat? Padahal orang ini bukan orang ahli Taurat, Farisi. Dia bisa bicara tentang Yoel. Saudara, lihat demikian dahsyatnya ajaran baru itu. Roh Kudus itu masuk ke Petrus. Petrus bisa bicara tentang perjanjian lama. Ya, dan dia bisa juga perjanjian baru. Dan bukan itu saja. Saya bukakan ayat 22 sampai 25. Saudara belajar di sini. Tuhan memberikan revelation terus kepada saudara saya. Apa yang terjadi pada saat pengajaran baru itu? Membawa kita kepada surga, saudara. Jadi dia naik ke surga itu membuktikan. Dia harus duduk sebelah kanan untuk membuktikan apa yang dia bicarakan itu harus terjadi sampai di surga. Kita terus belajar di sini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Terus, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Dia tidak bisa mati di dunia ini. Dia harus kembali ke surga. 25. Sebab Daud berkata tentang dia. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Terus. Sebab itu hatiku bersuka cita. Dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dan tentram. 27. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sampai 35. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur. Dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia seorang nabi. Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Terus karena itu ia telah melihat ke depan dan telah membicarakan tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kamu semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkan apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini.
Sebab bukan Daud yang naik ke surga. Malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumbuhan kakimu. Saudara, bagaimana Petrus itu bisa berkhotbah tentang perjanjian lama dan mengingat apa yang difirmankan di perjanjian lama digabungkan dengan Yesus yang sekarang menjadi juru selamat. Ini yang menunjukkan bahwa ajaran baru itu ada beberapa hukum Taurat yang harus disempurnakan, digenapi, yang dipakai. Karena banyak hukum Taurat juga disesatkan. Maka pada saat ada Yesus baru datang, ini ajaran baru yang terjadi yang digenapi melalui Petrus. Petrus bisa bicara tentang perjanjian lama. Dari mana? Coba saudara dan saya renungkan. Kalau saudara sebagai seorang bisnismen, seorang profesional, tiba-tiba saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara bisa berbahasa roh, saudara bisa mengerti perjanjian lama, saudara bisa mengerti tentang kerajaan surga. Loh, dari mana? Dari ajaran baru Roh Kudus itu. Makanya setiap kita yang tahu bahwa Yesus itu naik ke surga, janji Roh Kudus harus masuk ke setiap kita. Jangan kita kalau ditanya, kamu sudah penuh Roh Kudus? Sudah, pokoknya aku penuh Roh Kudus. Tapi kelakuannya kayak orang dunia. Orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya tidak akan seperti orang dunia. Pasti seperti Kristus. Penuh kasih. Penuh jalankan yang benar. Kehidupannya pasti benar. Berbahasa rohnya pasti benar. Ya, tidak ikut-ikutan. Nah, kita lihat di sini. Petrus begitu dahsyatnya mengikuti dan melakukan ajaran baru itu. Sebagai contoh. Pada saat dia melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Dia tahu. Ternyata mereka 12 orang ini termasuk Matias yang baru dipilih sebagai ganti Yudas. Itu dipakai untuk mengajarkan pengajaran baru. Dan saudara dan saya ini menikmatinya. Mengapa kita jalan seperti ini saudara? Kita kadang-kadang tidak tahu bahwa sampai di mana ajaran itu. Dan kita melihat Yesus selalu mengajar melalui Injil yang disampaikan ini. Melalui Roh Kudus. Dia ajarkan menjadi baik. Dia ajarkan menjadi kasih. Dia ajarkan menjadi orang yang suka menyembah Tuhan. Tadi ajaran baru itu kita sudah dapatkan. Dan sekarang pada saat Yesus naik ke surga, Yesus memberikan ajaran baru kepada Petrus. Nah, ada buktinya enggak? Kalau kita mati pasti masuk surga. Loh, katanya ajaran baru. Katanya Yesus memimpin kita dari yang jahat ke surga. Artinya kalau kamu jahat, bertobatlah. Terima baptis air, penuh Roh Kudus, jalan ikuti firman Tuhan, masuk ke surga. Sekarang ada buktinya enggak? Kalau kita mengikuti perjanjian yang baru ini, ajaran baru. Coba kita buktikan. Saya tambahin ayat 1. Di Kisah 7 ayat 55 sampai 56. Saudara tahu pada saat itu Petrus dan 12 rasul itu memenangkan Stefanus. Ingat ya Stefanus? Ada rasul yang dipilih oleh Tuhan. Pada saat itu Stefanus mengalami problem. Mengalami persoalan. Karena dia pada saat itu memberiakan Yesus dengan luar biasa. Dan itu bukti pertama kali orang mati masuk surga di dalam ajaran baru. Kita lihat firman-Nya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Lihat ya. Dia penuh Roh Kudus kan? Menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Berdiri. Namanya orang berdiri melihat Stefanus. Orang itu dihormati Tuhan. Mestinya kan duduk di sebelah kanan Allah. Tapi Yesus sampai berdiri. Mengapa? Karena akan dibunuh dan dibuktikan oleh Tuhan. Lalu katanya Stefanus, sungguh aku melihat langit terbuka. Anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ya, terus lihat. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga serentak menyerbunya dan membunuhnya. Lihat ya. Jadi ajaran baru di Kisah Para Rasul yang Tuhan beritakan melalui 12 muridnya. Yaitu tentang baptisan air dan Roh Kudus. Tidak ada hukum Taurat yang dijalani lagi. Karena sudah digenapi Yesus. Ajaran baru itu jalan. Pada saat ajaran baru itu jalan, dibuktikan Yesus di sorga untuk menggenapi semua ajaran baru ini. Sampai dia penggenapan selesai baru turun. Nah ingat, pada saat di mana Pak Stefanus mengalami satu problem, itu Tuhan tunjukkan, lihat.
Dia mati, aku di surga sedang menyambutnya. Maka saudara-saudara, kita tahu bahwa dengan adanya kenaikan Tuhan ke surga ini, ajaran baru dari Tuhan, yaitu tentang baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Itu bagi orang yang percaya kepada Allah, harus menerimanya, harus melakukan firman-Nya, menjalani firman Tuhan. Dan kita percaya kita masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi makna dari kenaikan Tuhan itu membuktikan bahwa Yesus memberikan ajaran baru kepada saudara dan saya tentang baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Bagi siapa saja yang saat ini, yang saudara mencari Tuhan, yang saudara percaya bahwa kehidupan di dunia ini ada Allah yang mencipta kita, ada Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Engkau punya Yesus. Ingat ya, engkau punya Yesus. Terima Yesus sebagai juru selamatmu. Karena dialah yang telah menyelesaikan hukum Taurat itu. Dia telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia sedang menyelamatkan kita semua. Dan saudara percaya kepada Yesus, saudara pasti diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Saya minta hamba-hamba Tuhan melayani. Singer song leader maju. Ora pasyata. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita sembah Dia. Karena Roh Kudus itu yang dijanjikan, itulah yang memeteraikan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan meterai juga kita warga kerajaan surga. Kita tahu ajaran-ajaran baru ini yang Tuhan ajarkan bagi kita, yang Tuhan berikan kepada kita ini, untuk kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Mari kita jalani semua. Mari kita percaya
Kita tahu dia naik ke surga. Sekarang kita tahu dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mengapa dia harus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Karena dia mau menggenapi ajaran baru yang disampaikan kepada rasul-rasulnya. Apa yang disampaikan di dalam firman itu, bahwa manusia harus bertobat, diberi kesempatan untuk diselamatkan. Ini masih terjadi. Dan kita sekarang sudah masuk ke 2000 tahun di mana Yesus sudah disalib. Kita sekarang ada di akhirnya. Janji-janji dia ini, yang dia akan datang kedua kali ya. Yang seperti dikatakan oleh malaikat itu. Dia yang naik, dia akan turun. Pada saat dia turun, adakah iman di bumi ini? Adakah yang diselamatkan? Tuhan sedang mencari engkau. Tuhan sedang memilih engkau. Buka hatimu, buka pikiranmu. Engkau harus tahu bahwa Yesus memberikan kesempatan untuk kita bertobat, untuk kita dibaptis air, dibaptis Roh Kudus, supaya kita bisa mengikuti firman-Nya, menunggu kedatangannya kedua kalinya, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Di dunia ini kita tidak sendiri, kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Apabila saudara menerima Yesus sebagai juru selamat saat ini, ingat, dia di surga, dia di surga, dia di surga untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seburuk apapun dosamu, semerah apapun seperti kermisi, apabila engkau bertobat, Tuhan berkata, aku akan putihkan, aku akan ampuni engkau. Mari, apa yang disampaikan oleh Petrus, bertobatlah. Jadi seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang telah disalibkan itu telah dijadikan Tuhan oleh Allah bagi kita semua. Mengapa harus Yesus yang menjadikan Tuhan bagi kita? Karena dia adalah Allah yang telah menjadi daging untuk menebus dosa kita. Sehingga apabila kita ketemu Allah melalui Yesus, kita pun selamat. Apabila perjanjian lama itu terjadi, di mana kita ketemu Allah, pasti kita mati, pasti kita hangus. Maka itu ajaran baru, perjanjian baru itu terjadi. Mari saudara, percaya. Inilah kesempatan untuk saudara membuka hati saudara dan pikiran saudara untuk menerima Yesus sebagai juru selamat itu. Karena sesuai dengan firman yang disampaikan tadi, Petrus mengatakan jelas, apabila engkau menerima dia menjadi Tuhan dan juru selamatmu, engkau akan diselamatkan. Buka hatimu, buka pikiranmu. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya, aku membuka hatiku. Aku membuka pikiranku. Aku mau menerima engkau sebagai juru selamat. Hari ini aku mau bertobat. Aku mau menjadi milikmu. Aku menjadi warga surga. Aku percaya bahwa engkaulah Tuhan juru selamat. Engkau akan melihat tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Pada saat engkau menerima Yesus sebagai juru selamat, engkau akan ada aliran-aliran yang bergetar di dalam tubuhmu. Ada kata-kata baru yang akan muncul dari dirimu. Jangan engkau diam, jangan engkau lawan. Kalau Roh Kudus akan turun kepada orang yang percaya, orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Engkau ingat pada saat Roh Kudus telah masuk kepada setiap kita, kita pasti akan diterima Yesus di surga. Kita pasti selamat di dunia, juga selamat di surga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik. Terima kasih atas penjelasan-Mu, atas firman-Mu, pengertian yang telah Kau berikan pada kami. Ajaran-ajaran baru, perjanjian baru ini untuk membawa kami di dalam pimpinan-Mu masuk ke surga. Sertai Tuhan. Dan kami bersyukur Allah yang kami sembah itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan di neraka, bukan
Allah yang tidak jelas, tapi Engkau Allah yang jelas. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ada di surga. Dan kami pun akan ke surga. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mulia. Engkau Allah juru selamat kami. Terima kasih. Sekarang tangan saudara untuk menerima berkat. Bagi yang percaya kepada Yesus, bagi yang menerima Tuhan Yesus saat ini, engkau sudah membuka hati dan pikiranmu menerima Yesus, dan engkau percaya. Mari terima berkat ini. Saudara-saudaraku, sekarang terimalah berkat damai sejahtera dengan iman dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yesus Kristus, Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu, memberkati kita, menyertai kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Lihatlah tanda-tanda ajaib akan terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang telah menerima berkat dari Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin, dan berkati. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online hari ini. Biarlah firman hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, Anda dapat scan barcode yang tertera di layar Anda, atau dapat juga ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar. Setiap hari Senin, kami mengadakan ibadah FA online yang dapat diakses melalui aplikasi Zoom. Bagi jemaat yang kesulitan, Anda dapat menghubungi Gembala FA yang ada di website kami. Bagi jemaat yang rindu didoakan atau konseling, Anda dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Bagi saudara yang ingin mendapat informasi terupdate, Anda dapat mengakses di internet melalui www.towerofchrist.org. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya kasih-Nya tetap ada buat kehidupan kita. Amin. Kita percaya kita sama-sama naikkan pujian ini dengan sukacita, menyatakan bahwa Tuhan tak pernah berubah kasih-Nya terhadap kehidupan kita. Amin. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Katakan bersama, Dialah Allah pembenang, Raja segala raja. Raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kami bersyukur Tuhan, kami hidup di dalam-Mu Tuhan, dan hidup kami penuh kemenangan hari ini. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau tetap memberkati kami sampai hari ini. Amin.
Bersama-sama kita katakan, seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Let's sing together. Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Aku sama-sama katakan, dikalahkan, surga bumi bersorak. Sekali lagi dengan sukacita, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sorak-sorai yang paling mulia buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Engkau tetap memberkati kami. Amin.